Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gua. Agak gerimis dan cukup dingin cuaca pagi ini sehingga gua harus pasang hoodie. Semoga Sobat Football United sehat-sehat selalu sekeluarga semuanya. Jadi kembali lagi ke situasi Bruno Fernandes, karena menurut gua ini merupakan topik yang menarik sekaligus juga topik yang penting sebenarnya ya untuk fans Manchester United dan untuk klub sendiri. Bagaimana Bruno statusnya adalah sebagai kapten. Bruno merupakan pemain paling penting dan menurut gue pemain terbaik saat ini di Manchester United ya Bruno Fernandes. Gue tidak melihat ada nama lain yang bisa menggantikan Bruno saat ini sebagai pemain paling penting di Manchester United. Perannya demikian. Dan apa situasi dengan wawancara yang dilakukan Bruno di bulan November dengan media Portugal, ini bergulir menjadi sebuah spekulasi. Akankah Bruno cabut dari Manchester United di musim panas nanti? Akankah ada kontrak baru? Akankah perubahan yang Manchester United ingin lakukan di lini tengah ini juga akan menggusur posisi dari Bruno Fernandes? Siapa yang akan menggantikan? Apakah itu merupakan sebuah kepastian? Masih menjadi tanda tanya bagi fans Manchester United. Dan Bruno Fernandes ini melakukan sebuah wawancara ya dengan Rio Ferdinand, cukup panjang. Wawancara tersebut kurang lebih hampir 1 jam, sekitar 51-52 menit. Dan ada beberapa menurut gua ya ada beberapa kutipan menarik dari interview tersebut. Misalnya Bruno Fernandes ini mengatakan kalau loyalitas saya berada di periode tersulit yang saya. Jadi Bruno Fernandes ini mengatakan loyalitas saya ini berada di periode tersulit yang saya miliki dengan klub, yang saya alami dengan klub. Saya bisa saja meninggalkan klub 2 kali. Klub mengatakan tidak ya, artinya dia tidak boleh cabut. Kita membutuhkan Anda. Dan saya mengatakan oke. Kalian memberikan saya sesuatu, saya akan memberikan sesuatu. Ini yang dikatakan oleh Bruno Fernandes. Ya, kalau kita lihat memang terutama periode setelah Ole Gunnar Solskjaer, Manchester United itu berada di periode sulit menurut gua ya. Itu periode sulit pertama. Dan bagaimana periode sulit kedua adalah ketika ada pergantian juga akan ya. Atau situasi ya pergantian ke Erik ten Hag pada saat itu, ada situasi yang menurut gue juga tidak stabil di klub. Dan ya yang terakhir bagaimana keadaan saat ini, artinya musim lalu Manchester United finish ke peringkat ke-15. Menurut gue itu merupakan pintu keluar yang sangat besar bagi pemain yang menurut gue kalau Bruno Fernandes memperkuat tim yang lebih stabil, tim yang lebih solid di Inggris ataupun di Eropa, trofi besar sangat mungkin dia dapatkan. Dia lebih memiliki peluang untuk mendapatkan hal tersebut dibanding di Manchester United. Realitanya menurut gua seperti itu. Tapi ya yang dia katakan benar, dia memiliki loyalitas terhadap klub di periode sulit di pengalaman dia mungkin ya bersama dengan Manchester United, atau mungkin ya kalau karir sepak bola bisa enggak melihat periode-periode dia misalnya di klub-klub sebelum Manchester United. Tapi yang jelas di Manchester United sendiri, kita sebagai fans, gue sebagai fans juga merasa periode-periode yang Bruno Fernandes lalui di Manchester United ini tidak selalu periode-periode yang datar-datar saja, yang enak-enak saja. Bahkan ya dia pun melalui banyak periode sulit ya. Ketika kita kesulitan yang sangat besar, saya tetap bertahan hadir untuk Manchester United. Saya harap semua orang di klub mengetahui hal tersebut, karena saya memiliki peluang yang sangat bagus untuk cabut dari Manchester United. Dan saya juga sadar saya bisa saja mengambil jalan lain, mungkin untuk memenangkan lebih banyak trofi. Dan orang-orang berbicara tentang saya di cara yang berbeda, karena saya memiliki trofi di kabinet saya, artinya di tempat penyimpanan trofi saya ya. Saya tidak akan stay di Manchester United kalau klub tidak memberitahu saya tujuannya adalah untuk menjadi yang tertinggi yang kita bisa.
Di sini rencananya adalah kembali memenangkan trofi-trofi dan kembali ke klub seperti sebelumnya, artinya ke situasi kejayaan ya, kurang lebih seperti itu. Mungkin ada beberapa yang akhirnya bertanya gitu ya, kenapa sih kok Bruno Fernandes melakukan hal ini? Kenapa kok Bruno Fernandes di bulan November berbicara seperti itu ke media Portugal? Kenapa kok diwawancara dengan Rio Ferdinand? Jelas ya, ada penekanan-penekanan menurut gua bahwa Bruno ingin mengatakan kepada klub dan juga mungkin kepada fans bahwa dia ini gimana ya bilangnya? Dia ini loyal, dia ini berada di klub bahkan ketika klub dalam situasi yang paling sulit, dan itu bukan hanya sekali. Dia menolak banyak tawaran besar. Tawaran besar bukan hanya dari sisi finansial saja, misalnya gaji yang lebih besar yang akan dia terima. Kita tahu bagaimana tawaran-tawaran dari Saudi kan ya, gajinya bisa berkali-kali lipat. Tapi dia juga menyingkirkan peluang untuk bisa mendapatkan trofi yang lebih banyak bagi karirnya sebagai pemain sepak bola. Artinya apa? Loyalitas dia itu, dia ingin buka, ini bukan sesuatu yang kecil, ini sesuatu yang sangat-sangat besar. Pertanyaan lagi, seperti gue katakan di awal, kenapa dia melakukan hal ini? Menurut gue, ini ada kaitannya dengan situasi musim panas nanti. Sesimpel itu. Menurut gue, jadi gini, gue sudah pernah katakan kan Sobat Football United, di musim panas nanti, Bruno Fernandes akan menjalani sisa 1 tahun kontraknya. Jadi di musim panas tahun 2026 nanti, kalau dia tidak mendapatkan perpanjangan kontrak, maka dia akan menjalani 1 musim terakhir, di mana musim 2027 dia akan lepas secara gratisan. Dan situasi-situasi seperti ini sering sekali berujung pada 2 hal. Nomor 1, pemain dijual, atau nomor 2, pemain ditawari kontrak baru. Sangat sedikit sekali pemain yang akhirnya tetap menjalani kontraknya sampai habis gitu ya. Kalau gue pikir di klub-klub besar biasanya sangat sedikit sekali sampai benar-benar kontraknya habis. Nah, Bruno nampaknya menurut gue dia tetap ingin stay di Manchester United. Dia tetap, di wawancara sebelumnya dia mengatakan kalau dia mencintai Manchester United ya kan? Dan menurut gue memang benar adanya. Dan dia sangat ingin stay di Manchester United. Tapi tentu saja ada hal juga yang harus dilakukan dong oleh klub, yaitu adalah memperpanjang kontrak dia. Dan ini tidak mudah. Kenapa? Bruno saat ini sebagai pemain yang paling tinggi gajinya di Manchester United. Salah satu yang paling tinggi, kalau tidak justru yang paling tinggi di Manchester United. Usianya bukan di usia 26-27an tahun lagi. Dia sudah menginjak berapa? 31 tahun ya. Kurang lebih seperti itu, 31 32 lah mungkin. Ya 30 31 32 sekitar di situ, gue lupa ingat usianya. Tapi kalau melihat kontribusi dari Bruno, karena ada banyak pendapat yang mengatakan ya Bruno ini usianya sudah kepala 3 dan segala macam ya, sudah 30-an tahun. Ya menurut gue, so what? Usia kadang hanya angka bagi pemain-pemain ya, talenta-talenta yang bisa membuktikannya. Dan menurut gue Bruno dengan usia yang semakin bertambah, dia belum sama sekali menunjukkan penurunan. Bahkan ketika perannya dimodifikasi, posisinya dirubah ya, dari posisi tradisional nomor 10 di belakang striker menjadi peran nomor 8 yang lebih dalam lagi di lini tengah, bahkan harus mengcover lini pertahanan. Dia tetap memberikan kontribusi yang sangat baik bagi Manchester United. Bahkan kalau dari sisi penyerangan, dia termasuk yang paling tinggi. Ini kan hal yang tidak dilihat gitu ya. Ya, sekali lagi sih, suara-suara miring tentang Bruno tuh sering sekali tentang ya dia terlalu banyak protes, dia terlalu banyak hal-hal yang bersifat seperti itu gitu. Dan menurut gue, dia mau protes, dia mau teriak-teriak di lapangan, dia mau jungkir balik, kalau memang kontribusi dia terbalik, do it, it's okay. Kita punya banyak pemain temperamen juga di periode sebelumnya ya. Eric Cantona temperamen, Roy Keane temperamen di atas lapangan, kapten-kapten yang emosinya meledak-ledak juga di lapangan. So what? Mereka memiliki kontribusi yang paling tinggi di klub. They can do whatever they want to do. Mereka bisa melakukan apa yang mereka ingin lakukan di atas lapangan, asal
ya mereka juga bisa memberikan kontribusi yang baik, kalau tidak paling baik, paling tinggi di klub, dan itu yang dilakukan oleh Bruno Fernandes. Tapi balik lagi ya itu subjektif lah, suka nggak suka. Dan menurut gue sering sekali halnya itu justru bukan di sepak bola gitu, hal-hal yang menjadi bumbu di sepak bola yang akhirnya ditambah-tambahkan ya, seperti kayak dia mungkin terlalu banyak berbicara dan lain-lain. Menurut gue itu hanya bumbu-bumbu saja dari sepak bola, itu bukan core-nya, itu bukan intinya. But sekali lagi, apa sih tujuannya Bruno melakukan hal ini gitu ya? Menurut gue memang itu tadi ada misi seperti itu. Kenapa? Ya ini bukan hal yang mudah bagi manajemen Manchester United. Memang kesannya kayak berlebihan gitu ya. Kenapa sih dia harus, mungkin ada juga yang mengatakan, ya kenapa sih dia harus menunjukkan hal-hal seperti ini di media? Sudahlah, kalau dia memang loyal, dia memang ingin stay di Manchester United, ya tunjukkan apa? Dia sudah melakukan yang terbaik loh, menurut gua ya, dengan kontribusi yang dia berikan lah. Angka kehadiran dia profesional, artinya bayangkan berapa kali Bruno cedera, berapa kali Bruno absen. Ini menunjukkan bagaimana komitnya dia, bagaimana profesionalnya dia, kalau tidak justru super profesionalnya Bruno Fernandes ya di Manchester United. Dan ini kan tidak bisa dikesampingkan ya dalam hal ini. Jadi nampaknya dia ingin mencari strong point ya, atau titik terkuatnya dia untuk melakukan semacam kayak negosiasi, dan dia katakan ini secara terbuka untuk manajemen Manchester United. Andy Mitten, jurnalis The Athletic ini mengatakan, atau ya dia juga tentu saja memiliki informasi ya, dan di salah satu podcast dia menyebutkan Bruno Fernandes ini tidak meminta Manchester United untuk melepasnya, dan Manchester United di sisi lainnya mengatakan bahwa mengingatkan Bruno tetap memiliki kontrak di sini dan ingin menghormati kontrak tersebut. Bruno menanyakan balik, tapi apakah kalian tetap ingin saya stay? Dan ini menurut Andy Mitten ya menunjukkan bagaimana klub juga menginginkan Bruno ini untuk tetap stay. Manchester United menginginkan dia, Ruben Amorim sangat menginginkan dia, fans juga sangat menginginkan dia. Kalau dia cabut dari klub, yang dia tidak lakukan ya, dan dia mengatakan saya ingin meninggalkan Manchester United akan melepas dia ya, dan tidak akan menahan dia yang bertentangan dengan keinginannya. Tapi ya klub yang menginginkan Bruno Fernandes ini, Manchester United inginkan untuk membayar angka yang sangat banyak ya, untuk bisa membuat Bruno Fernandes ini cabut dari klub. Jadi intinya memang klub sendiri ya tidak dalam situasi ingin melepas Bruno Fernandes, walaupun mereka pun juga tidak dalam status 100% ingin menahan Bruno Fernandes. Karena dari apa yang Andy Mitten katakan, ada klub-klub lain ketika pemain vitalnya, pemain pentingnya, pemain bintangnya ini, bahkan dari awal mereka katakan tidak ada yang boleh menyentuh atau seperti apa. Tapi Manchester United tidak sepenuhnya menutup peluang tersebut. Artinya ada beberapa faktor lain yang bisa jadi akan dipertimbangkan klub untuk melepas Bruno Fernandes. Tapi sekali lagi sih, menurut gue ini akan bergulir, akan menggelinding, akan nanti bermuara di sekitar musim panas tentang situasi Bruno Fernandes. Menurut gue ada banyak sekali komponen yang akhirnya menjadi penentu ya. Misalnya ada di mana Manchester United di papan klasemen di musim panas, di bulan Mei nanti. Lalu juga bagaimana performa dari Bruno Fernandes, lalu juga bagaimana situasi dengan misalnya pemain-pemain yang dikabarkan diincar oleh klub, bagaimana gejolak di klub itu sendiri, apakah Ruben Amorim masih akan ada di Manchester United misalnya, ataupun karena menurut gue kemungkinan tersebut bisa saja ada, dan itu pastinya akan berpengaruh kan ke masa depan Bruno Fernandes itu sendiri. Jadi ada beberapa banyak komponen yang akan terjadi sampai dengan nanti keputusan menurut gue akan dibikin justru sebelum Piala Dunia ini akan dimulai di bulan Juni nanti. Bagaimana menurut Sobat Football United? Seperti biasa silahkan drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, share, dan juga subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.